adalah seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansori. Beliau hidupnya miskin, tetapi kemiskinannya sama sekali tidak mengurangi kekuatan ibadahnya. Sholatnya pun selalu berjamaah. Di mana ada Rasul sholat menjadi imam, di situ Sa'labah bermakmum. Hanya saja Sa'labah ini aneh. Tiap selesai sholat langsung pulang. Tidak wirid, tidak dzikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain selesai sholat Allahumma antas salam, Sa'labah ini malah Allahumma lantas jalan. Begitu setiap sholat. Sampai suatu saat beliau ditegur oleh baginda Rasul. Sa'labah, labaika ya Rasul. Kau ini macam orang munafik saja. Tidak betahkah kau di masjid? Atau tidak pentingkah doa dan wirid itu menurut kamu? Tiap selesai sholat pulang, salam pulang. Kenapa begitu Sa'labah? Maafkan saya ya Rasul. Kenapa? Saya bukan tidak menganggap doa dan wirid tidak penting. Lalu bukan juga tidak betah di masjid. Kemudian kenapa kau terus pulang begitu? Saya ini keluarga miskin ya Rasul. Kain satu pun berdua dengan istri saya. Ketika saya sholat di masjid sini, istri saya di rumah nunggu giliran sholat dari sarung yang sedang saya pakai ini. Kalau saya pakai wirid dan dzikir, istri saya tidak kebagian waktu sholat. Begitu ya? Iya. Oh. Lalu bagaimana Sa'labah? Begini saja. Ini kadang ditanya oleh Tuhan. Tuhan kan Rasul. Iya. Kenapa Imam? Wong Rasul kan doanya jarang meleset. Maksud kamu, tolonglah doakan saya kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, istri punya sarung sendiri, saya punya sarung sendiri, tenanglah saya beribadah. Rasulullah senyum, kemudian bilang, Sa'labah, saya ya Rasul. Kau kan orang Islam. Iya. Bagi orang Islam, contoh yang paling utama itu siapa? Iya, Tuhan ya Rasul. Kau lihat saya kaya? Tidak. Lalu kenapa kau minta kaya? Begitu ya? Iya, sudah pulang saja. Pulanglah Sa'labah ini. Esoknya ketemu lagi dengan Rasul. Gimana Sa'labah? Sudahlah ya Rasul, doakan saja supaya saya jadi orang kaya. Sa'labah, saya ya Rasul, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kasirin la tuhituhu. Sedikit kamu syukuri itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kau tak kuat mengembannya. Sudah, pulang saja. Baik ya Rasul. Hari ketiga kemudian ketemu lagi dengan baginda Rasul. Kali ini sudah dengan tekad yang bulat. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah bagaimana? Sudah saya pikir. Lalu? Iya, syukur sih syukur. Tapi kalau sarung satu dipakai berdua, sulit juga syukurnya. Sudahlah, doakan saja saya kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan sedekah, saya akan sholat berjamaah. Wal atikul ladhi hatin haqqo. Tiap orang akan aku berikan haknya. Pokoknya bereslah kalau saya jadi kaya nanti. Begitu permintaan Sa'labah. Didesak sedemikian rupa, akhirnya baginda Rasul mengangkat kedua belah tangan, mendoakan Sa'labah. Allahumma rajuk Sa'labah. Ya Allah, berikan rizki kepada Sa'labah ini. Oleh baginda Rasul, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing betina yang sedang hamil. Peliharalah kambing ini Sa'labah, mudah-mudahan bawa berkah bagi kau. Dipeliharalah kambing ini oleh Sa'labah sampai melahirkan 2 ekor sekaligus. 1 menjadi 3, 3 menjadi 5, 5 menjadi 7. Makin banyak kambingnya,
makin berkembang biak. Ketika kambing banyak berkembang biak, Sa'labah mulai kesibukan. Datang sholatnya mulai terlambat. Tadinya sebelum waktu sudah nunggu di masjid, sekarang imam sudah qomat baru dia datang. Lama-lama sholat 5 waktu pun gak kelihatan. Jumat saja terlambat ke masjid. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar, baru dia datang. Terakhir pun Jumat gak kelihatan juga. Orang tanya, kemana Sa'labah? Sibuk keluar kota ngembala kambing. Ya baiklah Sa'labah, sayang sekali, celaka Sa'labah ini. Sampai ketika turun kewajiban membayar zakat, Sa'labah malah tidak mengeluarkan zakatnya. Lalu sampai di zaman Utsman bin Affan, Sa'labah mengalami kebinasaan dan bangkrut kembali dengan seluruh hartanya. Bagaimana seorang Sa'labah saat diuji dengan kemiskinan dia lulus, tapi saat diuji dengan kekayaan dia gagal berantakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya dia pindah menjadi hamba harta. Sikap ini mencerminkan tidak istiqomah, tidak punya pendirian yang tetap dalam menjaga nilai kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kita pasti akan diuji dengan sebagian kecil dari apa? Minal khauf, rasa takut. Kadang dalam hidup kita ini dihinggapi dengan rasa takut yang tidak beralasan. Sudah kaya, takut kalau jatuh miskin. Sudah punya kedudukan, takut kalau diambil orang, takut kalau ada mutasi, takut kalau harus turun jabatan. Sudah hidup, takut kalau akan mesti mati. Takut yang sering tidak beralasan. Wal khauf, rasa lapar. Ujian itu juga berbentuk wan nafsi minal amwal, kekurangan harta, kehilangan, rampok, kecurian. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Wal thamarot, kekurangan buah-buahan. Menghadapi ujian, cobaan, Allah memberikan sandaran. Wa basyiri sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Siapa orang yang sabar? Alladzina iza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila mendapat suatu cobaan segera sadar, segalanya dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Ada baiknya kita angkat satu potret lain, potret Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sebelumnya adalah orang yang kaya. Beberapa rasul memang kaya. Binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, rumahnya bagus. Iblis tidak senang. Iblis lihat semut saja jalan-jalan normal baik-baik, begitu iblis enggak senang. Lalu iblis ini lapor, Tuhan, hambamu yang namanya Ayub itu mau ibadah karena kaya dia. Coba kalau dia jatuh miskin, selesai ibadahnya itu. Allah bilang, iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan Tuhan, silakan. Iblis pun turun ke alam dunia ini menggoda Nabi Ayub. Mula pertama dia binasakan binatang ternaknya Nabi Ayub. Lalu dirusak sawah ladangnya, sehingga praktis dalam waktu singkat Nabi Ayub jatuh dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Sudah begitu, iblis datang menemui Nabi Ayub yang sedang ibadah di mihrab dalam masjid. Ayub, iya. Sedang apa? Sedang ibadah. Menyembah Tuhan? Iya, menyembah Tuhan. Tahukah kau Ayub? Kenapa? Tuhan yang sedang kau sembah sekarang ini, dia sedang bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, mati semua.
Dan kau sekarang jadi orang miskin, Ayub. Buat apa lagi nyembah Tuhan yang model begitu? Dia sudah bikin miskin kamu. Nabi Ayub senyum mendengar itu. Benar, benar. Binatang ternak saya binasa, binasa. Sawah ladang saya hancur, hancur. Dan sekarang saya jadi orang miskin, miskin. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Tengoklah Nabi Ayub ini. Ketika binatang ternaknya binasa, sawah ladangnya musnah, bukan innalillahi malah alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekayaan kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Inilah yang dinamakan sikap istiqomah. Ibadat kita tidak tergantung terhadap cuaca, sebagaimana di awal tadi tentang Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Dalam keadaan miskin, dia tekun beribadah. Tapi setelah diuji dengan kekayaan, dia malah tidak karu-karuan. Jadi penting bagi kita untuk menjaga sikap istiqomah dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sehingga nilai kehambaan itu mempunyai nilai yang istiqomah. Amin.